Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mak Daniel Asrori, NIM 1011910004. Di sini saya akan membacakan jawaban saya UAS kepemimpinan. Yang nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 benar, nomor 4A, yaitu ada besaran kelompok, diferensial status, keragaman keanggotaan, dan kematangan emosional. Yang B, besaran kelompok, yaitu kelompok yang besar memungkinkan memiliki informasi yang lebih besar dan ragam perspektif yang lebih luas mengenai sebuah masalah. Yang kedua, diferensial status, yaitu perbedaan yang besar dalam status anggota dapat menghalangi pertukaran informasi dan evaluasi yang akurat dari suatu gagasan. Yang ketiga, keragaman keanggotaan, yaitu kelompok yang anggotanya beragam akan mungkin menjadi tidak terlalu kohesif karena yang cenderung untuk tidak menerima orang lain yang memiliki keyakinan, nilai, dan tradisi yang berbeda. Dan yang terakhir, kematangan emosional, yaitu kelompok yang memiliki kematangan emosional rendah cenderung untuk lebih memiliki perilaku yang berorientasi diri sendiri yang mengganggu dan perilaku yang agresif. 4C, yaitu tim virtual, yaitu tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik secara bersama, membagi anggota untuk mencapai tujuan yang bersama. Kelebihannya yaitu kemampuan untuk dengan cepat mengumpulkan kelompok yang paling tepat untuk menyelesaikan proyek yang kompleks. Nomor 5, yaitu ada 3 tahap. Tahap yang pertama, persiapan untuk perubahan. Tahap pertama dalam metodologi PROSCI ini adalah ditunjukkan untuk persiapan program perubahan. Tahap ini memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana manajemen perubahan yang dibutuhkan untuk proyek tertentu. Tahap pertama memberikan kesadaran situasional yang sangat penting untuk manajemen perubahan yang efektif. Tahap yang kedua yaitu mengelola perubahan. Tahap kedua, proses PROSCI terfokus pada pembuatan rencana yang diintegrasikan ke dalam kegiatan proyek sampai apa yang biasanya orang pikirkan ketika mereka berbicara tentang perubahan manajemen. Tahap yang ketiga yaitu penguatan perubahan. Tahap ketiga, proses PROSCI membantu tim proyek membuat rencana tindakan spesifik untuk memastikan bahwa perubahan yang berkelanjutan. Pada tahap ini, tim proyek mengembangkan langkah-langkah dan mekanisme untuk melihat apakah perubahan telah berjalan berkesinambungan, dan kemudian apakah karyawan benar-benar melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang baru untuk merayakan keberhasilan. Nomor 6A, efisiensi sendiri merupakan langkah menghemat input dan memperbesar output tertentu hari ini. Jika dibuktikan pada produktivitas memang ada batasnya, tergantung dari SDM sebuah perusahaan. Semakin tinggi kualitas SDM dari suatu perusahaan, maka efisiensinya sangat tinggi dan ada beberapa faktor yang bisa dijadikan acuan kualitas SDM, meliputi skill, pengetahuan, kemampuan, sikap, dan perilaku. Yang B, supaya perusahaan mampu survive di dalam pangsa pasar dan tidak tenggelam oleh para pesaing. Yang D, ide dan kreativitas, tidak memandang level. Dengan mempunyai ide dan kreativitas sebagai pemimpin, tentunya perusahaan akan mendapat suatu hierarki kualitas yang berbeda. Perusahaan tersebut akan menghasilkan suatu ide yang sangat banyak. Perlu yang harus kita ketahui bahwasanya ide dan kreativitas merupakan hierarki yang bisa disalurkan kepada siapapun. 6 yang F, customer intimacy, yaitu bagaimana kita lebih dekat dengan konsumen dengan cara kita harus mengenali pelanggan kita terlebih dahulu. Yang 6G,
G. Product leadership. Bagaimana produk menjadi unggul, menarik, dan berkualitas kepada konsumen, yakni dengan mengandalkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk secepat mungkin. Yang H. Operational excellence, terkait dengan eksistensi dan peningkatan produktivitas produk pemimpin perusahaan. Dan yang ketujuh yaitu A. Cukup, dikarenakan sudah ada plan sebelum pandemi, saat pandemi, setelah pandemi, sehingga ketika pandemi akan berlangsung perusahaan sudah siap menghadapinya dan menggunakan rencana yang telah disusun. Yang B. Tim kerja penyelesaian masalah, dikarenakan pada saat pandemi nantinya akan banyak permasalahan yang akan datang, dimulai dari permasalahan perusahaan yang paling kecil sampai paling besar, dan perusahaan baru saja menghadapi permasalahan atau pandemi ini sehingga diperlukan tim kerja penyelesaian masalah. Yang C. Direktur membawahi 5 manajer, dan manajer mempunyai staf mereka masing-masing, tetapi staf setiap tensi nantinya akan saling berkoordinasi dan setiap proyek ada manajernya masing-masing. D. Pre-krisis, menitik beratkan pencegahan dan persiapan menghadapi krisis. Crisis response, membuat kebijakan terhadap arah bisnis dan menentukan yang digunakan untuk menghadapi krisis. Post-krisis, menerapkan metode penanggulangan krisis dan evaluasi efektivitas cara kerja yang dilakukan selama krisis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.